Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak Agus Mulyana. Kita di sini akan mempelajari tentang kisah teladan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan istrinya itu Khadijah. Fatimah dijuluki sebagai wanita penduduk surga. Kenapa? Karena dengan sifat-sifat beliau ya. Nah, kemudian Fatimah ditinggalkan ibunya itu pada usia 5 tahun. Pada usia ini Fatimah Zahra harus melihat bagaimana perlakuan keji yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap ayahnya itu Nabi Muhammad SAW. Fatimah Zahra adalah seseorang yang memiliki kepribadian sederhana, tidak sombong, pintar, sabar dan penyayang walaupun ayahnya seorang nabi. Ketika beranjak dewasa, Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar berupa baju besi pemberian dari Rasulullah SAW. Fatimah memiliki 5 anak yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Dan yang kelima yaitu Muhsin, namun Muhsin meninggal karena Fatimah mengalami keguguran. Dan Fatimah Zahra adalah seorang istri yang sangat teladan kepada suaminya dan kepada keluarganya. Dan ini adalah salah satu bentuk kesederhanaan dari Fatimah Zahra, yaitu baju yang digunakan oleh Fatimah Zahra yang terdapat 20 jahitan, sehingga membuat para sahabat sedih ketika melihat Fatimah Zahra. Dan Fatimah Zahra meninggal pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah karena sakit. Dan keutamaan Fatimah Zahra adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa wahai Fatimah, tidakkah engkau puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah teladan Uwais Al-Qarni. Yaitu Uwais sangat terkenal di langit. Dan siapakah Uwais Al-Qarni ini? Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman dan tergolong dari kalangan yang tidak mampu. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda biasa yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibunya. Nah, Uwais memiliki penyakit kusta atau penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Keseharian Uwais adalah seorang pengembala domba. Domba-domba yang digembala oleh Uwais adalah milik orang lain. Dan ibunda Uwais sudah tua, buta dan lumpuh. Suatu ketika, ibunda Uwais berkeinginan untuk berhaji ke Mekah dan mengutarakan keinginan itu kepada Uwais Al-Qarni, sehingga membuat Uwais merasa bingung bagaimana untuk membawa ibunya dari Yaman ke Mekah. Uwais pun membeli seekor anak domba. Setelah mendengar keinginan ibunya tersebut, Uwais pun membeli seekor anak domba. Dan setiap hari Uwais menggendong domba tersebut menaiki dan menuruni bukit. Hal tersebut dilakukan untuk melatih tubuhnya agar kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, karena harus melewati gurun pasir yang sangat panas. Orang-orang menganggap Uwais sudah gila karena perbuatan Uwais tersebut, yaitu menggendong anak domba setiap hari untuk menaiki dan menuruni gunung. Orang-orang tersebut menganggap Uwais sudah gila. Lihat, Uwais sudah gila. 8 bulan pun berlalu, badan Uwais kekar dan kuat sehingga dia bisa membawa ibunya dari Yaman menuju Mekah. Ketika sesampainya di Mekah, Uwais tidak menurunkan ibunya sama sekali. Walaupun ketika berhaji, Uwais tetap menggendong ibunya, sehingga ibunya selalu ada di dalam gendongan Uwais. Sesampainya di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa ibunya dan menyembuhkan penyakitnya, dan doa Uwais pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keinginan Uwais Al-Qarni untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sangatlah kuat. Ketika itu, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Namun Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sedang berada di medan perang. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, Uwais bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka meminta kepada Uwais untuk berdoa kepada Allah untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah teladan Uwais Al-Qarni yaitu berbakti kepada orang tuanya, tawadu, juhud, sabar, dan cinta Rasul. Uwais Al-Qarni
meninggal syahid dalam perang Siffin. Dan ketika pemakaman Uwais sangat banyak orang-orang yang datang, sehingga membuat semua orang merasa heran dengan peninggalan Uwais Al-Qarni. Cukup sekian dari kisah teladan dari Uwais Al-Qarni dan Fatimah Zahra. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.